Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai pengertian bisnis dan lingkungannya. Saya Cynthia Dewi Anggraini dengan NIM 25081020101001. Dengan saya Dinda Maulidia Zain dengan NIM 250810201007. Saya Ulfa Amelia Putri dengan NIM 250810201011. Saya Tata Zaya Desta Patricia dengan NIM 250810201015. Dengan saya Widya Ainur Rohima dengan NIM 2508102017. Dengan saya Keisha Julia Azalawidi dengan NIM 250810201018. Pada kesempatan kali ini, saya Keisha akan menjelaskan mengenai pengertian bisnis. Nah, bisnis itu merupakan suatu usaha yang didirikan oleh kelompok atau individu dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, bisnis ini melibatkan pertama, produksi, yaitu penciptaan atau penambahan nilai guna suatu barang atau jasa. Lalu ada distribusi, penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang terakhir ada penjualan barang atau jasa. Nah, terdapat beberapa pendapat menurut para ahli tentang pengertian bisnis. Yang pertama menurut Louis Ibun yang berkata bahwa bisnis ini merupakan usaha mencari keuntungan dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan sistem perekonomian. Lalu ada menurut Brown and Petrel yang berkata bahwa bisnis merupakan lembaga yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhannya sehari-hari dengan tujuan mendapatkan laba ataupun tidak. Lalu ada pelaku bisnis. Yang pertama ada pemilik atau investor yang berperan menyediakan modal dan mengawasi jalannya bisnis. Lalu ada manajer yang bertugas mengelola operasional, mengambil keputusan, mengatur sumber daya agar bisnisnya ini berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu ada tenaga kerja yang menjadi pelaksana operasional. Dan terakhir ada konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama dari bisnis. Tujuan utama pada bisnis pada dasarnya yaitu mendapatkan keuntungan. Namun kalau kita lihat lebih luas nih, bisnis tidak hanya berfokus pada laba saja. Pertama, bisnis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karena tanpa konsumen, bisnis tidak akan bisa bertahan. Yang kedua, bisnis ingin mencapai posisi pasar yang kuat agar lebih menghadapi persaingan dan menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya, bisnis juga dituntut untuk berinovasi baik dalam produk, layanan, maupun proses agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang sekarang. Selain itu, bisnis harus mampu mengelola modal dan aset supaya bisa berkembang lebih besar. Di sisi internal ini, tujuan bisnis adalah meningkatkan kinerja perusahaan dan kualitas sumber daya manusia agar produktivitas lebih optimal. Tidak kalah penting juga, bisnis juga memiliki tanggung jawab sosial, misalnya menciptakan lapangan kerja dan menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, di era sekarang, bisnis harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Artinya, menjaga keseimbangan antara keuntungan, keberlanjutan sosial, dan kelestarian. Pertama, kelestarian lingkungan sih. Unsur-unsur pembentuk bisnis ada 4, biasa disebut dengan 4M. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan unsur yang paling penting dalam bisnis karena berperan sebagai tenaga kerja sekaligus konsumen dari produk yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola tenaga kerja secara baik agar produktif, termotivasi, dan mampu mendukung pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, money atau modal. Modal adalah faktor utama yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, baik berupa uang tunai maupun barang modal seperti mesin, peralatan, dan transportasi. Tanpa modal yang memadai, kegiatan produksi, distribusi, hingga pemasaran tidak dapat berjalan dengan lancar. Karena itu, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan cermat agar tetap stabil, berkelanjutan, dan mampu berkembang. Yang ketiga, material atau bahan. Material seperti bahan baku,
bahan penunjang hingga lahan produksi yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Kualitas dan ketersediaan material sangat menentukan kelancaran proses produksi. Jika bahan baku terganggu, maka keberlangsungan perusahaan pun akan terpengaruh. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menjaga ketersediaan bahan dengan baik dan memilih pemasok yang terpercaya. Yang keempat, metode. Metode adalah cara, strategi, atau sistem yang digunakan perusahaan dalam mengelola sumber daya agar lebih efisien. Metode meliputi pengambilan keputusan, penerapan manajemen, dan inovasi dalam proses produksi maupun pelayanan. Dengan metode yang tepat, perusahaan dapat menciptakan keuntungan serta daya saing yang lebih baik. Hubungan bisnis dengan lingkungannya. Di sini saya menjelaskan lingkungan umum. Lingkungan umum sendiri merupakan lingkungan yang sangat luas, tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh bisnis, namun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bisnis. Lingkungan umum memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek politik. Kondisi politik sangat mempengaruhi stabilitas bisnis. Jika politik dan regulasinya jelas, maka dapat menarik investor dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu hukum dan juga keamanan. Hukum memberikan kepastian berupa hak dan kewajiban terhadap bisnis dan juga konsumen, yang mana hal tersebut harus dipatuhi oleh keduanya. Jika keamanan stabil, maka dapat mendukung kelancaran bisnis. Namun, jika keamanan tersebut mengalami gangguan, maka dapat menghambat distribusi tenaga kerja maupun investasi. Dan yang ketiga ada sosial. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bisnis. Maka dari itu, pelaku bisnis harus mengetahui struktur sosial agar nantinya bisnisnya dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat ada perekonomian. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan bisnis. Pertumbuhan ekonomi mendorong konsumsi dan juga permintaan. Namun, jika terjadi inflasi atau resesi, maka menurunkan daya beli sehingga perusahaan harus menyesuaikan hal tersebut. Yang kelima ada kebudayaan. Budaya mempengaruhi konsumen sehingga produk yang sesuai dengan nilai dan juga kebiasaan lokal lebih mudah diterima. Karena itu, memahami budaya sangat penting dalam pengembangan bisnis. Yang keenam ada pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas dari tenaga kerja dan juga konsumen. Sehingga penting bagi pelaku bisnis untuk mendorong peningkatan pendidikan agar tenaga kerja memiliki daya saing yang meningkat. Yang ketujuh ada teknologi. Di era perkembangan zaman yang sangat pesat dan juga digitalisasi, pelaku bisnis diharapkan mampu bersaing dengan hal-hal digital seperti contohnya menggunakan e-commerce. Dan juga pelaku bisnis diharuskan atau wajib memiliki inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan ke depannya. Dan yang terakhir ada demografi. Demografi merupakan analisis atau klasifikasi populasi berdasarkan karakteristik statistik seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan juga pendapatan, yang mana hal tersebut digunakan untuk menentukan target konsumen. Baik, saya Ulfa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana hubungan bisnis dengan lingkungannya pada bagian lingkungan bisnis khusus. Lingkungan khusus atau lingkungan mikro merupakan faktor yang lebih spesifik berpengaruh terhadap operasional suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari, sehingga sangat berpengaruh terhadap keputusan suatu perusahaan. Lingkungan khusus ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada penyedia atau supplier. Penyedia biasanya berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi suatu perusahaan, biasanya berupa tenaga kerja, bahan baku, dan alat produksi. Yang kedua ada pelanggan atau customer. Pelanggan biasanya ada konsumen akhir dan pedagang perantara. Pelanggan merupakan inti dari suatu bisnis. Maka bisnis harus memperhatikan kepuasan pelanggan demi tidak kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga ada pesaing atau kompetitor. Pesaing ini biasanya dapat berupa bisnis yang serupa dan produk substitusi.
Maka suatu perusahaan yang sedang menjalankan bisnis harus mempersiapkan strategi alternatif untuk menghadapi persaingan ini. Yang keempat ada teknologi produksi. Suatu perusahaan yang menggunakan teknologi dan inovasi pada proses produksi akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan menghasilkan produk yang unggul. Yang kelima ada sosiopolitik. Ini berkaitan dengan perilaku masyarakat setempat dan peraturan pemerintah. Misalnya suatu perusahaan yang sedang berbisnis itu menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat. Strategi yang dapat dilakukan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan agar tetap kompetitif. Yang pertama ada pemantauan lingkungan bisnis. Pemantauan lingkungan bisnis adalah proses sistematis untuk mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis informasi dari lingkungan internal maupun eksternal. Tujuannya adalah untuk mengenali peluang, ancaman, tren, serta perubahan yang dapat mempengaruhi strategi dan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Yang kedua ada perencanaan strategi dan fleksibilitas. Perencanaan strategi dan fleksibilitas adalah upaya organisasi dalam menyusun arah, tujuan serta langkah jangka panjang agar mampu mencapai visi dan misinya, sekaligus tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis itu sendiri. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi adalah proses penciptaan atau memperbarui produk, layanan, serta sistem kerja agar tetap efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.